sedikit mengingatkan apa yang saya sampaikan untuk tahun ini, yang saya sampaikan di bulan Desember, bahwa tahun ini adalah tahun kita naik level dalam mengasihi Tuhan. Jadi dalam setahun ini saya akan di tema itu, cuma mungkin akan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Tapi tahun ini kita tidak usah takut, seperti doa tadi, sebelum doa firman tadi, kita nggak usah takut menghadapi tahun ini, sebab kalau kita takut, kita akan tidak sempurna dalam kasih. Sesuai dengan saya percaya doa firman itu Roh Kudus yang pimpin, karena memang hari ini saya sampaikan tema khotbah saya adalah tentang rasa takut. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 18a. Seperti biasa, bagian Victor, saya sebut ayat, langsung buka aja. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih apa? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, kita itu hidup pasti pernah punya rasa takut ya, pasti ya. Mulai dari takut yang ringan-ringan, misalnya nunggu taksi, Anda datang takut, datang nggak ya. Dari yang ringan-ringan, masak enak nggak ya, kemanisan nggak ya, keasinan nggak ya. Banyak sampai rasa takut yang paling berat, takut kematian, seperti yang dialami siapa? Yesus di Getsemani. Dia berkata apa? Rasanya seperti mau mati, padahal dia memang mau mati. Nah, hanya saja rasa takut itu tidak boleh apa? Menguasai kita, membuat kita tidak tenang, karena firman Tuhan berkata apa? Dalam tinggal tenang dan tidur. Apa ayat? Tahu ayatnya? Tak kasih hadiah. Iya, dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak apa? Kekuatanmu. Jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Tidur. Doa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau takut itu tenang enggak? Enggak. Jadi rasa takut itu harus dikuasai. Kalau istilahnya papi saya dulu, boleh mampir tapi tidak boleh tinggal. Nah, hanya saja rasa takut itu tidak boleh menguasai kita. Mampir bisa. Yesus aja pernah dimampiri sama rasa takut sampai peluhnya seperti. Nah, hanya saja rasa takut itu tidak boleh menguasai kita. Apalagi tinggal. Jangan boleh nginep. Paling ya 1 menit, 2 menit, 1 jam ya tidak apa-apa. Kalau mungkin itu berat. Nah, kalau Anda lihat Yesus sempat dihampiri rasa takut di Getsemani, tapi setelah itu dia tenang enggak? Tenang sekali. Waktu dia dibawa ke Pilatus, dibawa dihakimi, dikatakan kamu anak Tuhan ya? Lah, kan kamu yang bilangnya. Ini bahasa saya ya. Yesus diludahi pun tenang. Nggak ada bicara gini. Maka Yesus makin muntah-muntah, mahnya kambuh, asam lambungnya naik. Nggak ada. Setelah Getsemani, dia berhasil menguasai rasa takutnya. Kenapa kok dia punya rasa takut yang hilang? Sudah dikatakan apa? Kasih yang sempurna. Nah, ternyata memang tahun ini yang Tuhan ngomong sama saya tanya sama orang, Pak, pewahyuan 2024 apa? Apa yang saya sampaikan ini sering kok gampang banget sih? Iya, tahun ini memang tahun Anda naik level dalam mengasihi Tuhan. Kalau Anda ingat di dalam khotbah saya tahun bulan lalu, kenapa kita sulit mengasihi? Karena ada yang lebih kita kasih daripada kita. Apa itu? Ego kita, cita-cita kita, keinginan kita, duit kita.
Waktu itu saya sampaikan apa? Orang kaya yang disuruh Tuhan bilang gini, Tuhan, aku itu sudah melakukan semuanya. Orang muda kaya itu loh. Terus bilang apa? Supaya kalau kamu mau sempurna apa? Jualah seluruh hartamu, ikut aku. Apa kata firman Tuhan ngomong? Maka sedihlah hatinya, sebab apa? Banyak hartanya. Jadi Anda akan gagal mengasihi Tuhan. Di sedikit review bulan lalu ya. Karena ada yang lebih Anda cintai daripada Tuhan Yesus. Suruh ngampuni, susah. Kenapa? Harga diriku terlalu mahal, Pak. Nah, saya kan ngomong di bulan lalu, tahun ini tahun Anda naik level. Jadi kalau mengasihi itu ada tiga pilihan. Menurun, tetap, jadi tidak berkurang, tetap tidak berkurang, tidak persembahan, tetap tidak persembahan, itu tetap. Atau menurun, tadinya persembahan terus nggak persembahan, dan berpuluhan, kadang sekarang naik bolong-bolong, itu turun. Tapi tahun ini Tuhan tidak gini, bukan tetap, tapi naik level. Nah, salah satunya adalah kita harus bisa lebih lagi menguasai rasa takut kita. Hari ini tentang rasa takut. Setelah dari Getsemani, Yesus tidak takut lagi. Dia santai sekali. Dia cuma satu keluhannya Yesus, bukan keluhannya, seperti teriakan. Saat semua dosa ditanggung di pundaknya, dia ngomong apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Ini pernah saya bahas dalam saya menjelaskan tentang apa arti Immanuel. Immanuel itu bukan Tuhan dalam bahasa Jerman itu ngintili kita, ngikuti kita, kayak satpam gitu. Enggak. Apa artinya Immanuel? Justru kita tinggal dalam kehendaknya. Kita setuju dengan kehendaknya. Kalau Anda tidak di pihaknya Tuhan, tidak terjadi Immanuel. Karena Immanuel itu apa? Tuhan berkuasa atas hidupmu, bisa menentukan arah langkah hidupmu. Kamu kerja di mana, kuliah apa, sama jodoh siapa, nanti kamu pelayanan di mana, dan apapun yang Anda lakukan, itu Immanuel. Anda setuju di pihaknya Tuhan. Nah, kalau Anda mengasihi Tuhan, ingin naik lagi, Anda harus punya paradigma baru supaya Anda bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saat Yesus disalib, dari Getsemani sampai dia disalib, sampai dia mati, hanya satu teriakannya. Sisanya dia tidak teriak, dia tidak takut lagi. Sebab kasihnya sempurna. Karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, maka diberikan anaknya. Kasihnya sempurna. Dikatakan kasih kalau bahasa Yunani dibedakan. Ada familia, ada agape, ada eros. Nah, itu kasihnya Tuhan itu agape, sempurna. Nah, karena dia mengasihi bapaknya, dia menuruti kehendak bapaknya, dia sudah tidak peduli dengan keinginannya dia. Apa keinginannya Yesus? Ingat di Getsemani? Yang bisa jawab? Kalau boleh apa? Nah, itu keinginannya Tuhan. Tapi sudah tidak pusing lagi sama keinginannya. Karena kasihnya ke Tuhan, ke Bapaknya jauh lebih besar daripada dia ingin lalukan cawan. Apa saja yang membuat rasa takut itu bisa menguasai Anda, bisa tinggal dalam Anda? Yang pertama, kita itu takut karena kita tidak melihat siapa yang menyertai kita. Waktu saya SMP, SD apalagi, saya itu pipis sendiri aja nggak berani, takut. Kan kita tinggal di atas pastori, turun ke bawah. Kalau dulu kamar mandi di atas nggak ada, kamar mandi di bawah. Minta diantar mesti, korbannya 5 kakak saya, giliran. Habis yang kakak pertama, 2, 3, semua dapat giliran nganter saya pipis. Karena saya nggak berani. Sebab saya nggak tahu siapa yang menyertai saya. Saya masih kecil. Sampai SMA saya
kuliah, saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan, saya berjumpa Tuhan. Sejak itu saya tidak pernah takut. Kalau ada orang-orang yang pernah mungkin melihat saya doa pengurapan rumah, penyucian rumah, pengusiran setan, saya yang ngejar setan. Saya itu prinsip peperangan ini sedikit saya sharing peperangan rohani saya. Kalau Anda lihat saya ngurapi rumah, saya akan beberapa kali mesti lari, nguber setan. Begitu dia tampak di mata saya, tak uber. Kenapa? Sebab Tuhan berkata, lawanlah iblis, dia lari. Orang melawan itu nggak tengih. Ayo, ada nggak? Lihat aja film-film jagoan tuh, film-film perang tuh. Lakonnya itu kira-kira diem apa maju? Kalau Anda melawan, kuncinya adalah maju. Begitu Anda maju, setannya pasti tambah mikir, ini orang gila. Tambah lari. Anda tetap takut sebab Anda tidak melawan. Melawan kok diem, mati gun. Sejak itu, saya tidak pernah takut. Sebab saya tahu, saya ngerti, saya melihat siapa yang menyertai saya. Kalau Anda boleh pernah dengar Pak Ustaz bilang, saya memang sekarang pengurapan saya ini pengurapan hamba. Saya tidak punya lagi. Tuhan ngomong sama saya, tidak ada itu. Dulu yang menyertai sebelum saya sakit, yang menyertai saya itu sak batalion malaikat perang semua. Maka saya tidak pernah takut. Tapi sekarang saya kalau pengurapan rumah beda. Saya diem aja, saya nyanyi. Karena memang sudah dicopot itu dari saya. Kamu bukan lagi. Dulu yang nyertai saya itu malaikat berjubah ungu. Itu kemana-mana itu pengawal saya itu. Cuman karena saya tahu siapa yang menyertai saya tidak takut. Kita buka 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja. Jadi Anda seringkali takut kalau Anda itu tidak ngerti siapa yang menyertai Anda. Ini ada contohnya ini. Waktu itu Elisa perang sama rakyat Aram, pasukan Aram. Waktu bangun tidur, bujangnya Elisa gemeter. Tuhannya apa ini? Jumlah mereka banyak. Tapi apa yang dikatakan Elisa? Ayat 17, ayat 16. Elisa ngomong sama kita lihat tadi ayat ini aja ya, 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta dan sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, Elisa ngomong apa? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta. Langsung tidak takut bujangnya karena melihat siapa yang menyertai. Jadi pelajaran pertama hari ini, Anda takut karena Anda itu tidak ngerti siapa yang menyertai. Anda termasuk, kita tidak cuma ngomong takut sama setan aja ya, atau pipis sendirian seperti kisah saya tadi. Termasuk takut-takutmu tentang masa depanmu, tentang anakmu nanti sekolah di mana, nanti bayar listriknya gimana, bayar cicilan rumah, motormu, mobilmu gimana. Jangan takut, sebab jumlah yang menyertai kita lebih banyak. Seperti doa tadi, firman, jangan takut menghadapi tahun ini, sebab Tuhan yang menyertai Anda jauh lebih besar daripada Tuhan kecil, daripada orang-orang yang melawan engkau, daripada kesusahan ekonomi yang mengancam engkau. Tuhanmu, Tuhan Allah semesta alam. Jadi
Kita itu takut kadang-kadang karena kita nggak tahu. Jadi gimana Pak? Ya kamu doa Anda doa seperti Elisa doa. Anda kan nggak punya bos kayak Elisa. Anda kan Anda doa seperti Elisa doakan bujangnya. Pegangan matamu ini Tuhan, bukaan mata ini supaya saya melihat siapa yang menyertai saya. Kita itu tidak percaya karena tidak ingat omongan itu sama pemasalah. Anda mau bahagia tahun ini? Berbahagialah meski engkau tidak melihat. Engkau mungkin tidak melihat 12 bulan ini Anda selamat, sehat, bebas wabah, semuanya cukup. Tidak lihat seperti Thomas. Tapi Yesus ngomong apa? Berbahagialah meski kamu tidak melihat, tapi kamu percaya 12 bulan Tuhan El Shaddai menyertai engkau. Tidak ada kemuliaan buat Tuhan. Jadi gini ya, kalau Anda tangkap firman ini, maka Anda jangan sampai Anda hanya melihat musuhmu, ketakutanmu, kesulitan yang di depanmu, tapi lihatlah juga Tuhan yang menyertai engkau. Jangan lupa masalahmu bisa besar, tapi Tuhanmu maha besar. Ayo, masalahmu bisa sangat besar, tapi ada yang gak lebih lagi. Lebih itu masih ada lebih lagi. Maha itu ada lagi. Mentok jedok nata pelapor. Kalau ada gini ya, kalau ngomong sampai di depan kaca gitu ya, Anda takut ya. Pak Jono, dengar kamu ngomong dirimu sendiri, tidak apa-apa. Memang orang Kristen itu, kalau mami saya dulu bilang, kalau enggak, imannya enggak kayak orang gendeng gitu, Kris. Dari mana bisa bangun rumah ini? Enggak kerja. Bangun itu kerja. Ngomong ke diri Anda sendiri, panggil namamu, panggil. Dengar ya kamu, jangan takut. Sebab masalahmu itu memang besar, kekhawatiranmu besar. Tapi ingat Tuhanmu maha besar. Bukan lebih besar dari bukan lebih besar itu nanti ada yang besar lagi. Ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Tuhan yang Anda sembah El Shaddai maha besar. El Elyon maha tinggi. Gak ada yang lebih tinggi lagi. Maha itu diciptakan kata-kata itu karena sudah tidak ada yang melebihi maha. Pak, ekstra maha tidak ada. Itu kan karanganmu sendiri. Buat bahasa sendiri tidak apa-apa. Bikin kamus bahasa sendiri ada. Tidak ada ekstra maha. Cari aja KKBI. Maha itu sudah terbesar, tidak ada lawannya lagi. Jadi tidak ada kesulitan hidupmu yang engkau tidak lewati tahun ini, karena Tuhanmu maha besar. Anda kalau tidak yakin siapa yang menyertai engkau, engkau lupa bahwa ada maha besar menyertai engkau bisa takut. Dan Anda harus yakin Tuhanmu itu mampu dan mau. Banyak orang, ada beberapa orang ngomong gini, ya Pak, saya tahu Tuhan itu mampu nolong saya, tapi apa ya mau? Nah ini bahaya, bahaya. Anda ingat Rasul Paulus bilang gini dalam firman-Nya, kalau nyawanya aja diberikan, apa? Lanjutannya firman-Nya, apalagi yang lain. Jadi dia tidak mungkin Tuhan itu tidak mau. Yang ada hanya engkau tidak yakin. Jadi saya kasih tahu, saya beritakan kepada Anda hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya lepaskan perkataan ini, imani Tuhan mampu plus mau menolong Anda. Jangan lupa maunya, karena banyak orang rendah hati. Tapi kan aku gak perpuluhan nih, gak jangkep, Tuhan cuma belajar 5%. Anda jangan banding-banding gini ya. Orang itu seringkali merasa Tuhan itu gini, lu beri gua kasih.
Tuhan itu enggak gitu. Dia nak andalan. Tonggo punya api, tak apiin, enggak itu andalan. Oh, enggak aku jahat, apa? Nah itu Tuhan enggak gitu konsepnya. Kalau konsepnya Tuhan begitu, nunggu Anda baik, nunggu Anda nerima dia, baru dia turun ke bumi jadi manusia mati buat Anda. Enggak. Sampai detik ini pun Tuhan tetap baik. Bahkan Firman berkata apa? Dia baik sama semua orang. Bahkan yang jahat pun, sebab matahari diberikan tidak hanya untuk Anda orang Kristen, tapi juga untuk orang-orang jahat. Itu firman Tuhan. Jadi konsep kebaikan Tuhan jangan diubah. Dia mampu dan apa? Mau pasti. Orang jahat aja Tuhan mau, apalagi Anda yang siang malam mencari wajahnya. Anda spesial, dikatakan kamu adalah biji. Anda presiden ngantuk tidur karena biji mata dipelihara. Yang kedua, kita banyak satu firman lagi untuk meneguhkan yang pertama 2 Samuel pasal 5. Ini janji Tuhan kepada Anda, ayat 20. 2 Samuel pasal 5 ayat 20. Waktu itu Daud melawan musuhnya, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Kalau Anda mau tahu kesaksian saya, kenapa sakit saya itu tidak menyebar? Karena kalau ngomong stadium itu harusnya nyebar. Karena gini ditanya, saya lihat YouTube atau musik saya lupa. Saya ingat sekali yang ngomong Pak Timotius Arifin. Waktu itu dia mimpin kayak WL gitu loh. Kan dia sering tuh, dia kan memang pengurapannya di bidang penyembahan. Dia ngomong gini, seperti Daud ditolong Tuhan. Tuhan menghadang musuh-musuhnya, sehingga musuh-musuhnya itu tidak bisa kemana-mana dan dihabisi hari itu. Itu di ayat 23 baca. Saya bacakan 23. Maka ini tidak bisa kompromi. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi kita lihat gini, musuhnya Daud itu maju. Biar yang di ayat sebelumnya kan Tuhan ngomong gini, maju, sebab Tuhan yang menerobos. Anda kalau tahu kisahnya perang Daud ini ngeri. Sampai ada dikatakan gini, saya kalau baca itu merinding. Nanti kamu akan dengar suara derap kaki di pohon-pohon itu. Sopo malaikat Tuhan. Anda baca begini itu Anda masih takut tak dengan hidup? Bukankah Tuhan itu seperti di Baal Perasim, dia penerobos masalahmu. Hari ini saya saksikan kepada Anda, saya kan belum pernah saksi. Kenapa penyakit saya tidak nyebar? Karena stadiumnya itu kalau ada 3A, 3B itu saya ingat. Begitu operasi hanya 1A dan hilang. Sampai hari ini sembuh total. Tahu kenapa kok tidak nyebar? Karena Tuhan menghadang musuh seperti ayat 23. Dia tidak nyebar. Tuhan ngomong sama saya, dengar, penyakitmu itu tidak akan nyebar. Sebab aku menghadang penyakitmu seperti aku menghadang musuh-musuh Daud. Habis, tidak ada. Jangan takut. Mau tahu ini, mau 2025, mau seumur hidupmu, sampai masa putih rambutmu, dia menggendong. Apalagi kalau Pak Jono semir terus, tidak putih-putih, digendong tambahan terus. Amin Pak Jono. Jadi semir nggak semir, Tuhan akan tetap menggendong. Kita itu takut karena kita sebenarnya yang kedua, gara-gara apa sih kira-kira? Kita itu ngandalkan Tuhan, tapi belum sepenuhnya. Kita itu kadang-kadang takut karena masih belum mengandalkan Tuhan
Ya, belum total hati kita. Kisah Saul itu, Anda tahu, Saul itu gentar sama Goliat. Anda tahu kisah Daud Goliatnya? Dikatakan rakyat Israel gentar, takut. Tapi Daud tidak takut. Yang pertama, seperti saya katakan ini di bagian pertama, karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Dia ngomong gini, aku tidak takut, sebab Tuhan yang sama yang menyertai aku di padang gurun, melatih tanganku berperang sehingga singa dan beruang aku robek mulutnya. Ini ya, ada kalau baca Alkitab itu kata demi kata itu renungkan. Makanya firman Tuhan itu perintahnya bukan gini, bacalah firman Tuhan siang dan malam. Ada renungkanlah. Kalau udah baca ya, anggap aja Daud itu sapi loh ya, orang cilik sini ya. Samuel kia lah bis, kecilin. Mungkin lah kia lah, ini duburan juga. Abigail kecilin, mungkin tak septil. Ukuran cowok kan septil, kurang tinggi ya, mungil. Tanya siapa aja di sini lah. Kalau Anda lawan singa, pokoknya mati dong. Pokoknya mati, yuk caranya mati kan. Baru kena badan nih, kok kena kaki ditembak, disawat keyboard, disawat ini. Tapi baca, aku robek mulutnya. Bayangno itu taring ini ya aku gak ngerti ya. Aku merobek mulut, dirobek. Anda gak tahu, gue orang Surabaya, tak suat namamu, gitu. Bayangno nak nambing suat apa? Anda boleh bayangkan si kecil mungil Daud kuat merobek mulutnya orang. Saya itu loh, merobek mulutnya orang nggak mungkin kuat saya. Padahal saya lebih gede dari Daud. Yakin saya lebih gede dari Daud. Tapi dia bisa merobek mulut singa. Rahang singa itu terkena kok bisa kuat? Sebab dia tahu ada El Shaddai yang menyertai dia. Makanya dia tidak takut. Karena dia mengandalkan. Kenapa Daud tidak takut? Karena dia ngomong, Tuhan yang menyertai aku di padang gurun. Nah, iya. Dia tidak mengandalkan mungilnya tubuhnya. Kita sering takut sebab kita itu membandingkan, dengerin baik-baiknya. Kita takut sebab kita membandingkan kekuatan kita dengan kekuatanmu. Anda bandingkan dompetmu dengan kebutuhan. Takut enggak? Takut apa enggak? Takut. Ayo bukaan dompet. Sing duwe mobil banking, bukakan rekening. Terus tulisan kebutuhanmu sebulan. Takut enggak? Takut. Tapi engkau harus ngomong seperti Daud. Tuhan yang memelihara aku tahun-tahun kemarin akan memelihara aku tahun-tahun depan. Itu namanya sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kalau Daud melihat tangannya mungil gini, musuh goreng, ya takut dia. Orang Israel takut sebab yang diukur salah pembanding. Anda itu kalau mengukur ketakutanmu, musuhmu, kekhawatiranmu, jangan mengukur dengan kemampuanmu. Selamanya engkau akan takut. Tuhan, ibuku kerjanya yo biasa, bapakku yo kadang-kadang untuk orderan dan enggak gojek bisa Tuhan. Lah, Tuhan bilang kasih di hatiku aku harus sekolah dokter, aku harus kuliah. So Tuhan. Soalnya engkau anak-anak muda, engkau ukur cita-citamu dengan dompetnya ibu bapakmu. Dengarkan yang muda-muda, yang kecil-kecil. Jangan pernah ukur masa depanmu dengan dompetnya bapakmu.
Tanya Pak Roni itu bahasa Jawanya boja ya Pak Roni ya, boja. Omongi anak-anakmu, masa depanmu akan gilang gemilang seperti daun. Sebab bapakmu yang asli itu bapakmu di surga. Bapak dunia ini cuma mesin ATM, alat transfer. Surga transfer bapakmu, bapakmu mengikuti engkau. Kok Tuhan pakai cara lain juga bisa. Banyak ATM di bumi ini. Ada BRI, ada BNI. Gak cuma lihat bapakmu, lihat mamamu Isa. Nanti lewat nenekmu Iso. Jadi papi apa? Kesandung. Oh si Iling, maaf. Seneng papi di surga. Oh maaf si Iling ya. Jadi jangan takut. Jangan bandingkan kemampuanmu dengan kemampuan musuhmu, tapi bandingkan kemampuan Tuhan dengan kemampuan musuhmu. Engkau tidak takut. Cita-citamu, keinginanmu, kerinduanmu semua taruh di bawah kaki Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memastikan itu terjadi sesuai dengan imanmu loh. Jangan tidak yakin loh. Tahu Tuhan mampu plus yakin Dia mau menolong engkau. Yang ketiga, sebelum saya masuk ketiga, saya mau yang kedua ini gini. Ada ciri-ciri sebenarnya. Ini tidak banyak ya. Ada beberapa ciri, tapi ini salah satunya yang saya kali ini mau contohnya Daud aja lah. Kita buka 2 Samuel 5. 2 Samuel 5 ayat 19 atasnya ya. 2 Samuel 5 19. Ketika ayat 18 ya. Ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ingat ini, ciri-cirinya orang mengandalkan Tuhan. Bertanyalah Daud kepada siapa? Ramalan bintang, orang, teman, sahabat, enggak? Kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Itu akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, maju, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ciri-ciri orang mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Sering tanya tuh. Anda kalau baca 2 raja-raja ini, 2 Samuel ini, Anda akan lihat kisah-kisah perang Daud. Daud itu isinya tanya terus. Sudahkah Anda mengandalkan Tuhan? Sudah Pak? Sering tanya enggak atas keputusan hidupmu? Atas langkah-langkah yang mau kau ambil, rencana-rencana yang akan kau kerjakan. Sering tanya enggak? Andalkan Tuhan, banyak tanya sama Tuhan. Yang ketiga, orang takut. Yang pertama tadi kata apa? Karena enggak tahu siapa yang menyertai dia. Yang kedua apa? Belum sepenuhnya. Saya enggak bilang Anda enggak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan tapi separuh-separuh, kadang iya, kadang enggak. Tapi hari ini pembelajarannya adalah Anda harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Enggak boleh secuil pun mengandalkan kekuatanmu, enggak boleh. Dan jangan separuh-separuh sama Tuhan. Mami saya dulu kalau sering ngomong, ambil Tuhan aja separuh-separuh, mending jadi bajingan karena kaya raya daripada kamu setengah bajingan, setengah malaikat. Hidup benar sekali ya. Yang ketiga, hidup dalam dosa. Orang itu takut karena dia tahu dia banyak dong. Betul. Saya akan nanya ponakan saya, benar apa kenyataan? Bingung. Dua-duanya harus benar. Jadi gini, orang sering takut karena dia tahu dia punya banyak dosa. Saya waktu sakit saya takut mati juga karena gara-gara saya juga tahu saya juga punya dosa. Gak mungkin lah semua orang, gak ada orang tidak berdosa. Satu pun tetap takut. Misalnya suka marah, itu dosa saya. Kadang-kadang itu memang gak sabaran. Saya masih belajar, makanya saya gak berani tentang sabar. Karena saya berjuang, tapi lumayan lah kayaknya tahun 2023 lumayan baik. Karena kita harus lebih baik. Itu orang gak sabaran, itu aja. Cuman saya belajar sabar. Nah,
ada dosa yang belum terbereskan. Kita balik lagi tadi yang di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yang B ya, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Pesan Tuhan untuk tahun ini kan kita naik level, kita harus makin sempurna dalam kasih. Orang takut itu biasanya ada penyebab lain, yaitu mereka tahu hidupnya banyak salah, nggak sempurna. Di sini siapa yang bilang hidupnya sempurna? Ayo angkat kaki. Angkat kaki itu satu gini. Firman mengatakan apa? Semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan lain berkata ini, kalau orang berkata dirinya dia tidak berdosa, dia menipu sesama dan Tuhan. Jadi orang takut tuh bisa gara-gara dia tahu dia punya banyak salah. Contoh, ini contoh yang sering terjadi. Percaya saya. Keluarganya kena wabah, sakit, dihubungi sama perpuluhan. Wah, ini gara-gara perpuluhan. Makanya wabah sampar. Jangan perpuluhan karena takut wabah atau ingin diberkati, perpuluhan karena mau mengasihi. Orang takut karena mungkin dia tahu dalam hati kecilnya yang disembunyikan paling dalam. Suaminya nggak tahu, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, orangnya nggak tahu. Dia tahu ada dosa yang paling dalam yang disembunyikan. Makanya hidupnya agak takut karena dia tahu ada penghukuman. Anda pernah atau Anda ingat kisah Adam Hawa? Setelah dia makan buah yang dilarang itu, apa yang terjadi? Malu yang pertama, betul ya? Langsung ambil daun. Ada hamba Tuhan bilang ngomong daun pisang, ngarang-ngarang aja. Kalau kata-kata daun pisang, daun pisang paling lebar ya. Ya mungkin daun pisang masuk akal sih. Siapa daun lain kan nggak tahu, kita pohon berubah nggak tahu. Intinya ambil daun, dia nutupi auratnya karena malu. Yang kedua apa? Yuk, yang tahu? Sembunyi takut. Dikatakan ini, waktu Adam Hawa dengar suara langkah kakinya Tuhan, Adam, mereka takut. Jadi dosa itu biasanya dampaknya takut. Saya tidak ngomong bahas terlalu dalam ini ya. Yang jelas, kalau Anda punya dosa, minta ampun, bertobat, itu aja, sederhana. Saya belum lama ini ketemu orang yang merasa bersalahnya itu luar biasa, sampai tanya berkali-kali ke saya, Pak, saya dosa ya Pak, saya dosa. Enggak, aku sudah minta ampun kan? Tidak. Tapi aku sih merasa dosa Pak, itu kan perasaan. Saya sampai ngomong gini, ya ini saya sampaikan juga ke Anda, mungkin Anda juga mengalami seperti orang ini. Kamu itu tidak percaya kan Tuhan mampu mengampuni kamu? Ya percaya kalau kamu amin, tidak percaya. Tuhan ampuni dosa saya, basuh dengan darah Yesus, tahirkan hambamu, ampuni aku Tuhan, aku bersalah. Aku akan berusaha tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama Tuhan. Aku percaya dari Yesus mengampuni aku, menyucikan aku, melayakkan aku untuk menerima janji-janji Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin, percaya. Yesus mampu mengampuni engkau. Kalau Yesus gak mampu, siapa yang mampu? So, Dia penciptamu. Banyak orang gak yakin dosanya diampuni, makanya hidup dalam dosa dan ketakutannya. Sudah berhenti bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, sudah. Tapi
Kalau kita ngomong lebih dalam ini ya, tapi saya tidak sempat bahas ini. Ini sebenarnya masalah gambar diri Bapak. Kasih tahu. Kalau bapakmu otoriter jahat, bapakmu jahat, kejam sama kamu, maka engkau akan juga menilai Tuhanmu seperti bapakmu dunia. Percaya sama ini, ngomong masalah gambar diri Bapak. Kalau ngomong ini bisa 1 jam sendiri. Nanti lain kali mungkin kalau Tuhan izinkan ya sampai. Ulangi ya. Biasanya orang menganggap Bapak di sorga itu tidak jauh berbeda dari Bapak dunia. Makanya bawa Bapak hati-hati. Gambar diri tentang engkau. Cewek-cewek yang jadi suami hati-hati. Itu gak tepat. Bu anakmu menganggap Tuhan seperti Bapak. Kalau Bapak tidak murah hati, dia pikir yakin tak Tuhan mau murah hati. Soalnya dalam alam bawah sadarnya Bapak di surga itu mirip dengan Bapak dunia. Jadi kalau bapaknya cuma janji-janji nggak suka menepati, anaknya akan menganggap bapak di surga juga suka janji dan nggak menepati. Itu percaya lagi terjadi. Itu ada ilmu psikologinya, itu terjadi. Ada hubungannya. Jadi saya ngomong pada Anda, para pendosa dan saya juga yang pendosa. Kalau engkau sudah minta ampun, yakinlah Yesus, darah Yesus terlampau berkuasa untuk mengampuni engkau. Cukup, bahkan lebih dari cukup. Bahkan nebus anak cucumu cukup. Sebab yang mati adalah kekal, maka pengampunannya, pengorbanannya juga kekal. Masa Yesus harus disalib untuk anakmu? Tidak perlu. Sebab yang mati itu yang maha kekal. Cukup. Jangan takut dihukum. Sebab dalam ketakutan itu ada penghukuman. Orang takut gara-gara takut hukuman, masuk neraka. Ayo, contoh, Anda tahu 2 penjahat di sisi Yesus? Takut tidak mati? Takut. Soalnya tahu. Salah satunya kan ngaku kita ini pendosa, kita penjahat, bla 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 bla. Tahu. Habis ini masuknya neraka. Makanya yang satunya pinter. Tuhan, jangan lupa aku kalau engkau sudah naik surga. Yesus melihat iman. Hari ini juga engkau bersama aku. Bos, Pak, Bu, Dek, Mas, Mbak, Bro, Bre, Sis, lengkap dong. Mbak, masih Mbak, Pak Agung, Pak Putri, ngomong aku. Anda itu kan si ke gereja. Ini kasih tahu. Saya kalau ngomong sama orang-orang yang tidak percaya diampuni gitu loh. Anda kan ke gereja, tuh. Hari ini lah minimal ke gereja. Mosok gak diampuni. Penjahat di sebelah gak pernah ke gereja. Hari ini kamu di Firdaus. Apalagi kamu, apalagi Anda. Kalau hari ini kau pulang mati, hari ini juga engkau di Firdaus. Jangan ragukan itu. Jangan takut dengan penghukuman, jangan takut dengan hukuman dosa. Kalau engkau sudah minta ampun dan bertobat. Yang keempat, terakhir, orang takut itu gara-gara hatinya terikat dengan dunia. Apa? Hatinya terikat dengan dunia. Ini nyata ya. Waktu saya divonis dokter, saya sudah membayangkan mati. Tahu ya, enggak pikir apa? Hanya istri saya tahu. Koleksi sepatuku sama sing nganggo. Gini. Tapi waktu itu saya tobat. Kalau saya tidak tobat, mungkin saya tidak sembuh. Saksinya Pak Yesus sama Bumela kayak ke rumah. Terakhir saya ngomong gini, wis gak waras gak apa-apa, aku terserah. Selama itu menyenangkan Tuhan, aku juga ikut senang. Malah waras.
nambah mana dan koleksi. Haleluya. Karena saya nggak boleh diikat apapun. Anda kalau lihat saya, nggak usah, saya nggak kenal aja, tak bagi-bagi sepatu saya. Pokoknya cukup pakai ini. Saya yang punya sepatu ukuran saya naik ke rumah saya. Tak kasih pasti. Kena sak menit tak kasih ya. Kenapa? Saya nggak boleh terikat. Kalau saya punya ikatan, terus apa yang saya takutkan? Bojoku sing ngancani sopo. Hei, pasanganmu itu juga dunia, jangan mengikat engkau. Saya tobat, saya ngomong gini, nggak apa-apa Tuhan. Sampai saya ngomong sama istri saya gini, tanya istri saya itu. Kalau saya sering guyon, ini kan saya ngomong serius, nggak mungkin guyon. Tanya, ulang tanya, bener ada apa itu mungkin. Yang konci no, kawin lo mana? Karena saya nggak takut. Ika lagi, kok lo yo, KLE, ayo nemen ke artis yo enggak. Tapi kan KLE lumayan lah, bonus setengah lah. Nih aku mau nikah somo, tapi percuma somo, tak lebih aku ya. Bonus setengah lebih aku yo, haleluya ya toh ngono. Jadi intinya gini, jangan sampai hatimu terikat dengan dunia. Pak, dunia itu apa? Apapun. Suamimu, istrimu, anakmu. Banyak orang dulu kalau nggak tanya Pak Ishak juga, waktu mau mati tanya Bu Mela, Tuhan bojoku ya apa? Si enom, anakku si cili, betul? Tidak bisa diikat. Tuhan ngomong gini, kalau engkau mencintai mereka lebih dari aku, engkau tidak pantas itu. Bukan tidak cinta suami istri, anak enggak. Tapi itu enggak boleh mengikat engkau artinya. Bahasa Yunani aslinya gini maknanya, itu enggak boleh mengikat engkau. Enggak boleh membuat engkau jadi engkau enggak melakukan kehendak Tuhan. Jangan diikat, jangan takut kehilangan apapun. Saudara, ketakutan tertinggi itu apa sih dalam hidup ini? Mati dong. Saya bisa sampaikan ini karena saya sudah pernah mengalami ketakutan tertinggi itu, yaitu mati. Begitu saya bilang ini, sama senyum loh ya, serius saya senyum ngomong, Tuhan, gak apa-apa lah. Paling gitu loh mati, gak kira-kira lah. Istri saya masih ada kenangan sama saya di sini, pikirin segitu, gede gak? Namanya takut. Anda kalau di posisi saya pasti gentar. Tapi saya tahu itu tidak boleh menguasai saya. Paling gitu rumah itu rumahnya, mana di posisinya apa-apa. Saya lupa, saya bukan sama Bu Meran atau Bu Isi, saya lupa. Tetap anggapan dulurmu ya, pasti mati saya juga lupa. Saya tetap anggapan dulurmu ya. Dan takut karena sempat diikat, saya sadar, loh. Terus Tuhan ngomong, kamu ingat tak Roma 14 bahwa hidupmu milik. Kita baca Roma 14. Manusia dapat takut mati karena tidak rela melepas dunia ini. Banyak keinginan belum terpuaskan. Keinginan dunia ini apa sih? Ya keinginanmu. Ada orang takut mati gara-gara banyak cita-citanya, keinginannya belum apa? Puas. Kita buka Roma 14 ayat 8. Satu orang bacakan, saya sudah menggos sudah. Soalnya kaki saya ini berdiri satu nih sakit. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Siapa yang masih anggap hidup milikmu? Nek milikmu, kenapa engkau merancang hidupmu sendiri? Kalau milik Tuhan, kenapa engkau merancang seperti hidup ini milikmu? Kenapa engkau seakan-akan takut kehilangan harga dirimu? Seperti hidupmu, harga dirimu itu milikmu. Kalau engkau mau mengampuni orang, engkau tidak rela. Kenapa? Karena engkau masih anggap hati itu milikmu. Engkau takut mati, seperti saya dulu alami. Karena saya masih anggap itu istri saya. Kalau orang mati itu, gimana ngomong apa?
Hai janda-janda, suamimu siapa? Tuhan. Begitu konsep saya berubah, mindset saya bertobat. Saya ngomong sama Pak Ida, ya, apa-apa, waras, gitu kan? Gak waras ya, haleluya. Tapi itu tulus gitu di hati. Tuhan tahu, makanya Tuhan menguburkan saya. Oh, orang ini tobat, wis sekolahnya, wis lulus, wis sudah waras. Nggak lulus, mungkin saya masih ngepot-ngepot di rumah sakit. Ada kok ngepot, ya sekarang lama. Jadi kita itu kalau Korintus 6 ayat 20 kan kamu gini, 1 Korintus 6 ayat 20. Engkau sudah lunas. Jadi hidup kita adalah milik siapa? Tuhan. Kalau milik Tuhan harus takut. Hartamu, barang-barang kesukaanmu, suamimu, istrimu, anakmu, cita-citamu, harapanmu, tabunganmu di bank, milik Tuhan. Makanya mereka sering ngomong, persepuluhan itu cuma nguji hatimu toh. Sebenarnya 100% gajimu itu milik apa? Lemes aku sih tidak sih banter. Semua hidupmu, duitmu milik apa? Cuma 10% itu sebagai tanda engkau taat dan setia. 90% kelolaan kita ini apa? Dikatakan bendahara. Tapi bendahara sering korupsi, dipakai seperti kesenangannya sendiri. Suruh ngasih orang berat. Bahkan dikatakan di Roma 12, kamu hidup, mau mati, itu Tuhan. Maka saya waktu di polisi saya ngomong, gak apa-apa, kalau aku mati menyenangkan Tuhan, mungkin akan jutaan orang bertobat dari saya mati, gak apa-apa Tuhan. Worth it, pantes. Mari kita berdiri. Yang pertama, jangan lupa, jangan takut. Orang takut seringkali tidak melihat siapa yang menyertai. Jangan seperti bujang Elisa. Pegang tangan matamu, katakan Tuhan, bukakan mataku, supaya aku bisa melihat Tuhan yang Maha Besar menyertai aku. Yang kedua, andalkan Tuhan. Sedikit aku nih. Dan cuma jangan andalkan Tuhan separuh-separuh. Sepenuhnya andalkan Tuhan. Jangan sampai engkau mengukur kekuatanmu dengan masalahmu. Kalau engkau ukur dompetmu dengan kebutuhanmu, engkau takut. Ukurlah Tuhan yang punya surga, yang jalannya dari emas. Itu Tuhan yang mencukupkan kebutuhanmu. Allah sudah janji, Allahku Tuhanku yang memenuhi aku, mencukupkan aku segala keperluanku. Bukan menurut kekayaanmu loh. Filipi ngomong menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Kalau menurut kekayaanmu tidak cukup. Andalkan Tuhan. Sering tanya seperti Daud. Yang ketiga, jangan hidup dalam dosa. Ayo bertobat. Ayo. Yang disembunyikan suami-suami, istri-istri, anak-anak orang tua yang suka menyembunyikan dosa dalam hati, mati dalam hari ini bertobat supaya engkau tidak takut, supaya engkau hidup benar di mata Tuhan. Dan percayalah, kalau engkau sudah amin minta ampun, darah Yesus itu lebih dari cukup untuk mengampuni engkau, bahkan mengampuni anak cucumu juga. Yang keempat, jangan terikat dengan dunia. Jangan mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Jangan diikat dengan keinginan-keinginanmu. Mari jangan takut. Sekalipun sempat takut, jangan tinggal dalam ketakutan. Selidiki hatimu dan dengan mendalam apa sumber ketakutanmu Tuhan. Minta Tuhan Roh Kudus menyingkapkan akar-akar ketakutanmu. Dan yang penting jangan curigai Tuhanmu. Jangan hidup dalam dosa. Jangan takut, sebab hidupmu, Roma 14 berkata, milik Tuhan sepenuhnya. Dan Korintus berkata, dibayar lunas. Mari Roh Kudus, atasi rasa takut kami. Dan segera Tuhan, supaya kami tidak takut dalam berlarut-larut.
Saudara jangan tinggal dalam ketakutan, tapi Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku di dalam engkau, maka engkau akan berbuah-buah. Selidiki hati kami. Lihat Tuhan, apa ada dosa yang kami sembunyikan? Apakah ada keterikatan dunia yang kami selidiki hati kami? Apakah kami sudah sepenuhnya mengandalkan surga. Engkau mau tahun ini kami naik tingkat dalam mengasihi Tuhan. Kami mau naik tingkat untuk mampu mengatasi rasa takut kami. Karena kami tahu jika dalam ketakutan kasih kami tidak sempurna. Tuhan, kalau kami takut, sebenarnya kesimpulannya hanya satu. Kami curiga. Kami tanpa sadar meragukan. Apa Tuhan mau menolong saya? Kami seringkali menganggap Tuhan itu seperti bapak dunia yang mengabaikan saya, yang tidak baik sama saya, mungkin yang sikapnya tidak baik sama saya. Tapi kami hari ini mau Tuhan, mau tetap Tuhan, percaya. Kami tidak mau mencurigai Engkau, kami mau mengasihi Engkau, kami mau percaya. Sebab orang yang mengasihi itu orang yang percaya, tidak ragu masa depannya. Sebab ada Tuhan yang mungkin mata jasmani kami tidak melihat, tapi ada Tuhan, sekelompok pasukan besar kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Bukakan mata kami seperti kamu buka mata bujang Elisa, supaya kami melihat siapa Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak. Selidiki hati kami hari demi hari, supaya kami boleh punya hati yang bijaksana. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memeteraikan firman ini dengan kuasa darah Yesus yang ajaib. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin.